Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Hidup kudus sebagai umat Tuhan. Shalom saudaraku. Kitab Imamat Fatsal yang ke-19 mengatur cara hidup umat Tuhan di dalam menjaga hidup yang kudus, yaitu secara vertikal dengan Tuhan dan secara horizontal dengan sesama. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjaga hidup kudus sebagai umat Tuhan. Imamat 19 ayat yang ketiga. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Yahweh Tuhanmu. Imamat 19 ayat yang ke-30. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Yahweh. Ayat ini mengulang kembali apa yang tertulis di dalam 10 hukum Taurat bagian yang keempat, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kata menguduskan hari Sabat seharusnya mengingatkan kita akan apa yang Tuhan kerjakan pada hari yang ketujuh pada masa penciptaan. Kejadian Fatsal yang kedua ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Ketika Tuhan pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Tuhan tidak membutuhkan istirahat seperti kita. Tuhan Maha Kuasa dan tidak pernah merasa lelah. Tetapi Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh setelah menciptakan alam semesta. Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Artinya Tuhan memisahkan, mengkhususkan hari itu dari hari-hari yang lain dalam satu minggu. Tuhan Maha Pengasih, menyadari kebutuhan manusia lebih dari diri kita sendiri. Manusia mudah terlena dalam perkara pribadi, tetapi Tuhan mengetahui bahwa kita membutuhkan waktu untuk menyegarkan kembali tubuh, jiwa, dan roh kita. Karena sangat peduli dengan ciptaannya, maka Tuhan menetapkan sebuah siklus mingguan dan hari terakhir di setiap minggu sebagai hari untuk beristirahat. Hari itu yang disebut Sabat adalah hari bagi kita untuk mengesampingkan rutinitas sehari-hari dan menikmati istirahat yang sangat kita butuhkan. Umat Israel harus menguduskan hari Sabat karena hari itu merupakan peringatan akan kebaikan Tuhan. Tuhan telah menjadikan Israel sebagai umat pilihan dan bangsa yang kudus agar dapat melayani Tuhan. Tuhan telah melepaskan mereka dari budak rodi di Mesir agar mereka dapat menikmati istirahat dari kerja rodi mereka. Maka bila tetap bekerja pada hari Sabat, berarti mereka meniadakan kebebasan mereka dan seolah-olah ingin kembali memperbudak diri pada pekerjaan. Ulangan 5 ayat yang ke-15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Yahweh Tuhanmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Yahweh Tuhanmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Memelihara dan menguduskan hari Sabat adalah salah satu perintah Tuhan yang tidak boleh dilanggar. Setiap orang yang melanggar perintah Tuhan ini pasti akan dihukum. Keluaran Fatsal yang ke-31 ayat yang ke-14 sampai ayat 16. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu.
Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Yahweh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Saudara, bagi kita orang Kristen pada masa kini, hari Minggu merupakan Sabat buat kita. Hari itu merupakan hari peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu, kita menyatakan rasa syukur kita atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan dengan saudara seiman untuk mendapatkan pemulihan kekuatan secara fisik, mental, dan rohani kita, serta mendapatkan tuntunan firman Tuhan untuk menjalankan hidup kita setiap hari. Namun sayangnya, ada banyak orang Kristen yang tidak menghargai perintah Tuhan dan seringkali meninggalkan hari Sabat untuk bekerja, untuk acara keluarga, untuk rekreasi, dan untuk acara-acara kita sendiri. Bahkan ada banyak orang Kristen yang mengesampingkan peringatan firman Tuhan yang mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Banyak orang Kristen mengatakan masih ada hari-hari lain selain hari Minggu di mana saya bisa beribadah. Penulis kitab Ibrani, Pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 mengingatkan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, kita orang yang menyebut diri percaya kepada Tuhan harus segera sadar bahwa perintah untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat bukanlah aturan gereja, bukanlah aturan dari gembala-gembala sidang, tetapi ini adalah perintah Tuhan sendiri yang harus kita lakukan menurut cara dan aturan Tuhan, bukan cara dan aturan kita. Yang harus kita ingat dan harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tuhan pernah menegur dengan sangat keras bangsa Israel di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Yahweh. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan padam berkabung di hadapan Yahweh semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Tuhan pun mereka berkat juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Yahweh. Yahweh memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Yahweh dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Yahweh semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Inilah janji Tuhan. Yesaya 58
ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Yahweh, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahweh, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Yahweh lah yang mengatakannya. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau memperhatikan kami begitu rupa. Engkau memperhatikan semua keperluan kami, bahkan untuk istirahat kami. Karena itu Tuhan mengkhususkan 1 hari dalam 1 minggu untuk kami dapat menikmati istirahat di dalam Tuhan, beristirahat secara jasmani dan rohani, supaya kami mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Engkau untuk kami kembali menjalani hari-hari di depan kami. Ampuni kami kalau ada di antara kami anak-anak-Mu yang melupakan dan tidak lagi setia dalam ibadah, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan urusan-urusan kami. Tolong kami, sadarkan kami anak-anak-Mu, agar kami boleh menikmati janji-janji Tuhan nyata dalam kehidupan kami, dan hidup kami terpelihara secara jasmani rohani di dalam Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman yang berkenan di hadapan Tuhan, mengingat dan menguduskan hari Sabat. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beribadah pada hari Minggu adalah cara kita menuruti firman Tuhan yang mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat, Tuhan Yesus pernah berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan Yesus memberkati.